Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi amara bid-da'wati wat tablighi risalah. Wa usolli wa ubarik ala nabiyyi khairil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi awdaha lana kalamullah fasirna alal bainati wa dihati wal khuzzati balighah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dimanapun Anda berada, pada tahun ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan masih memberikan kita umur yang panjang untuk bertemu kembali pada bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah hayatakum. Ibadah saum Ramadan merupakan ibadah yang menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Ia disebut oleh sebagian para ulama yaitu dengan al-ibadah al-badaniyah, yakni suatu ibadah yang menyelesaikan kesungguhan atau kemampuan fisik dalam pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan keimanan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk umatnya, khususnya umat muslim. Maka kita selaku umat muslim, selaku umat yang beriman, kita merespon panggilan tersebut. Kita harus bergembira dengan panggilan tersebut. Maka Allah tidak memanggil orang-orang saja, tetapi difokuskan untuk orang-orang beriman untuk melaksanakan saum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, dilanjutkan dari surat ayat 183 tadi pada 185. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ayat lanjutan dari ayat 183 tadi, bahwasanya di bulan suci Ramadanlah diturunkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Selain dalil-dalil yang tersebut, dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah SAW, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumir Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis ini merupakan bahwa ibadah saum Ramadan adalah suatu pilar dari rukun Islam itu sendiri. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam penanggalan Islam. Ia merupakan bulan spesial dan mulia bagi umat Islam. Diturunkanlah Al-Quran pada bulan tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam mengandung nilai-nilai dasar tentang berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan ibadah hingga muamalah. Jika kita menggali spirit Al-Quran dan hadis, akan kita jumpai beberapa nilai dasar terkait puasa. Puasa memiliki nilai dasar yang wajib kita ketahui selaku umat manusia, selaku umat Islam khususnya. Yang pertama adalah nilai dasar tentang akidah atau tauhid. Tauhid dalam korelasinya dengan puasa dapat dimaknai sebagai bentuk kepatuhan total pada ajaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah tusyriku, syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya, inilah korelasi puasa dengan nilai tauhid. Kita menjalankan puasa Ramadan dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan landasan apa-apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa fihi fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam persoalan agama kami yang bukan dari agama ini, maka ia tertolak. Ya, jadi kita melaksanakan puasa Ramadan ini haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita mengada-ngada sendiri puasa tersebut. Kita melebih-lebihkan tapi kita tidak tahu apa dalil dan dasarnya. Kemudian nilai dasar kedua, yang pertama adalah tadi nilai dasar tauhid. Yang kedua ini dalam berpuasa ada nilai taisir, kemudahan. Bahkan dalam salah satu ayat Al-Quran pun yang sudah populer oleh umat manusia, oleh umat muslim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Pamangkana maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Ini artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nilai kemudahan bagi umat yang menjalankan ibadah puasa, di mana Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan yaitu kesulitan atau kesukaran. Ya. Jadi dalam beribadah puasa
walaupun sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi hambanya, yaitu untuk melaksanakan puasa. Tetapi bagi siapa yang merasa dia sakit, yang tidak sanggup untuk berpuasa, siapa yang dalam perjalanan yang tidak sanggup melakukan puasa, maka bisa diqadha pada hari-hari selanjutnya. Itulah nilai dasar yang kedua, yaitu nilai taisir, kemudahan. Yang selanjutnya, ketiga adalah nilai maslahat, yang artinya dalam pelaksanaan puasa jangan sampai menimbulkan mudarat, jangan sampai menimbulkan bahaya. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Ini artinya apa? Apabila umat manusia, contohnya hari ini, kita masih dilanda dalam masalah kesehatan, yaitu COVID-19 yang belum mereda. Ketika seorang tenaga kesehatan, ketika seorang dokter atau spesialis COVID-19, dia tidak sanggup untuk melakukan puasa karena mungkin mengurusi hal-hal tentang kesehatan, mengurusi semua yang menjadi kewajibannya untuk kemaslahatan umat. Maka di sini dokter tersebut dibolehkan untuk tidak puasa dan mengqadha. Karena kenapa? Karena apabila dia berpuasa, bisa saja dia jatuh sakit ataupun bisa membahayakan dirinya sendiri. Ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah ibnu Amr diriwayatkan bahwa ia berkata, diberitakan kepada Rasulullah SAW bahwa aku berkata, demi Allah, sungguh aku pasti akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku pasti akan sholat malam sepanjang malam. Aku katakan secara terus terang demi bapa dan ibuku sebagai tebusannya, sesungguhnya aku memang telah mengatakannya. Beliau kemudian berkata, sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya, akan tetapi berpuasalah dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah, dan berpuasalah selama 3 hari dalam setiap bulan, karena setiap perbaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Nah, jadi pada masa waktu itu Rasulullah SAW menerima sahabat yang ingin berpuasa setiap hari, yang ingin sholat malam setiap hari, setiap malam. Namun Rasulullah SAW tidak menerima semua itu. Tapi Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan, kamu berpuasa dan berbukalah. Nah, kamu sholat malam dan tidurlah. Ini artinya apa? Bahwasanya dalam berpuasa ini harus ada nilai kemaslahatan. Tidak ada hal yang membahayakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dan nilai dasar keempat adalah nilai dasar wasatiyah, moderat ataupun tengahan. Islam adalah risalah wasatiyah. Oleh karenanya, sebagai umat Islam, kita sudah seharusnya berlaku wasatiyah, moderat. Dan segala aspek kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, korelasi nilai wasatiyah terhadap puasa ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata,
ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi SAW. Kemudian bertanya. Ketika mereka diberitahu, seakan-akan mereka meremehkan dirinya sendiri. Di mana posisi kita? Nabi SAW bersabda, beliau telah diampuni oleh Allah dosa yang lalu maupun yang akan datang. Salah satu di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam selamanya. Satu orang yang lain mengatakan, saya akan berpuasa selamanya dan tidak berbuka. Sementara yang lainnya lagi mengatakan, saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang bersabda, apakah kamu semua yang mengatakan ini dan itu? Demi Allah, sesungguhnya aku yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya sholat malam dan saya istirahat, dan saya juga menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadirin dimanapun Anda berada, keempat itulah nilai-nilai yang harus ada dalam diri seorang muslim terkait dengan pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Terlebih COVID yang belum mereda, maka kita harus pahami tentang nilai-nilai tersebut. Yang pertama tadi adalah nilai dasar tauhid. Yang kedua adalah nilai dasar taisir, kemudahan. Yang ketiga adalah nilai kemaslahatan. Dan yang keempat adalah nilai wasatiyah atau nilai dasar pertengahan atau moderat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salahnya dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita menjaga kualitas dan kuantitas ibadah puasa kita, meskipun puasa hari ini hampir sama dengan puasa tahun yang lalu, yaitu masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga ibadah amalan kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan yang terbaik pada diri kita dan orang lain. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.